Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kukuh Andrianto, jurusan Teknik Informatika, berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarikasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tutorial merakit sebuah PC atau komputer. Baiklah, sebelum kita merakit komputernya, kita melihat dulu apakah komputer ini bisa hidup dengan baik atau tidak. Baiklah, kita akan menghidupkan komputernya. Pertama, kita akan menghidupkan CPU-nya. Kedua, menghidupkan monitornya. Kita tunggu sejenak. Ya, starting Windows. Di sini kita sudah melihat proses menuju ke desktop utamanya. Ya, komputernya telah hidup dengan sempurna. Kita akan merefresh sebentar sebelum mematikan komputernya dan merakit komputer tersebut. Kita tunggu sebentar proses mematikan komputernya. Dan komputernya telah mati. Baiklah, saya akan mencoba membuka cache dari CPU ini. Sebelum saya membuka komponen yang ada di sini, sebelumnya saya akan menjelaskan semua yang ada di sini. Ini dinamakan dengan power supply untuk mengalirkan listrik, dan ini dinamakan dengan kipas prosesor atau fan. Fan ini berfungsi sebagai pendingin dan supaya kerja prosesor itu lebih maksimal. Di bawah fan ini terdapatlah sebuah prosesor yang berfungsi sebagai otak dari komputer tersebut. Di sini disebut dengan node bridge. Di bawah node bridge ini ada sebuah soft bridge, dan ini dinamakan baterai CMOS. Dan yang ini dinamakan dengan LAN card yang warna biru. Kalau yang ini dinamakan dengan VGA card. Kalau yang ini dinamakan dengan hard disk. Dan kabel yang menghubungkan hard disk dengan motherboard ini disebut dengan kabel SATA. Sedangkan kabel yang besar ini yang berwarna hitam disebut dengan kabel ATA, berfungsi sebagai penghubung antara motherboard dengan CD-ROM yang ada di sini. Ini yang disebut dengan CD-ROM. Selanjutnya, ini yang bulat-bulat ini disebut dengan transistor. Yang bulat bisa kita lihat, yang bulat. Baiklah, saya akan mencoba membuka semua yang ada di sini dan memasangnya kembali nanti. Pertama, saya akan mencoba membuka power supply-nya. Kita akan membukanya dengan menggunakan obeng flash. Bisa kita lihat. Inilah bentuk dari power supply. Di belakang power supply ini terdapat fan juga sebagai pendingin dari power supply tersebut. Ya, kita letakkan di sini. Selanjutnya kita akan membuka fan atau kipas dari prosesor ini. Dan ini bentuk dari fan tersebut atau kipas prosesor. Selanjutnya kita akan membuka CD-ROM.
Sebelum membukanya kita akan membuka dulu kabel SATA yang terhubung padanya. Dan ini bentuk dari kabel ATA tersebut, warna hitam agak lebar. Dan membuka inilah disebut dengan PCD yang digunakan untuk memasukkan CD atau PCD ke dalamnya. Untuk menginstal bisa juga PCD untuk menginstal. Selanjutnya kita akan membuka RAM dari motherboard ini atau CPU ini. Kita akan menekan sisi kiri dan sisi kanannya. Ini disebut dengan RAM. RAM dari CPU ini berukuran 512 MB. Bisa kita lihat 512 MB. Dan yang satunya juga berukuran yang sama dengan yang satu ini. Sama-sama 512 byte. Jadi kesemuanya berjumlah 1 GB RAM ini. Selanjutnya kita akan mencoba melepas hard disk dari CPU ini. Inilah bentuk dari hard disk tersebut. Hard disk ini mempunyai kapasitas besar 250 GB, bisa kita lihat. Terlihat sini 250 GB. Baiklah. Ini kabel yang menghubungkan hard disk tersebut dari motherboard ke hard disk. Selanjutnya kita akan melepas kabel USB. Ini USB, bisa kita lihat. Yang ini disebut dengan kabel power dan reset. Ini semuanya. Selanjutnya kita akan mencoba membuka kabel audionya. Ini audio tertulis ini. Kabel ini menghubungkan audio yang ada di depan CPU ini, dan di sini reset ya juga sebagai tombol power di sini, dan USB di sini juga, di USB depan CPU. Baiklah, saya akan mencoba membuka motherboard ini. Inilah bentuk dari motherboard tersebut. Ini yang dinamakan suatu prosesor. Prosesor ini berfungsi sebagai otak dari semua kerja dari komputer. Bisa kita lihat, kita buka dulu penutup dari prosesor ini. Ini. Saya cuma akan membuka penutupnya saja karena prosesor ini sangat memiliki sifat yang sangat sensitif. Jadi kita hanya bisa menengoknya saja nih. Melihatnya saja. Kita tutup kembali. Di sini terlihat sama kita ada port. Ini ada port PGA warna ungu, ada warna biru. Yang ini warna hijau, yang bulat ini disebut dengan port PS2. Yang ini disebut dengan USB yang 4 1 2 3 4. Yang ini disebut dengan
RJ45, dan yang ini disebut dengan audio. Selanjutnya ini disebut dengan baterai CMOS. Baterai CMOS ini berfungsi sebagai penyimpan waktu pada komputer atau setting BIOS. Dan ini disebut, yang bulat ini disebut, bulat ini disebut dengan transistor pada motherboard ini. Baiklah, saya akan memasang kembali komponen-komponen yang telah saya lepas tadi ke motherboard ini kembali. Sebelumnya kita akan memasang kembali ini pada setirnya, Setelah motherboard ini terpasang pada bodinya, kita akan memasang kembali CD-ROM-nya terlebih dahulu. Ini kita memasang CD-ROM kembali. Selanjutnya kita akan memasang kembali power supply-nya di sini. Kita akan memasang bautnya kembali. Kita potong menggunakan oke. Setelah memasangnya, kita akan memasang kembali kabel-kabel yang terhubung dengan motherboard ataupun dengan CD-ROM tadi. Pertama, kita akan menghubungkan ini kabel dari motherboard ke power supply. Ini bisa tengok ini. Nah, ini kita hubungkan ke selanjutnya. Kita akan menghubungkan kabel selanjutnya yang dimiliki oleh power supply ke keyboard motherboardnya. Selanjutnya kita akan memasang kembali RAM ya. RAM ini berfungsi sebagai penyimpan data sementara pada komputer yang memiliki ukuran bermacam-macam, tapi saat ini CPU ini memiliki ukuran sebesar 512 MB salah satunya, jadi jumlahnya mencapai 1 GB yang dimiliki oleh CPU ini. Nah, kita tekan ujung kanan dan kirinya sampai bunyi bahwa menandakan itu sudah kokoh. Ini bisa kita lihat ini. Selanjutnya kita akan memasang kembali kabel ATA yang menghubungkan antara motherboard dengan
CD-ROM tadi nih. Hanya kita akan memasang kembali kipas dari motherboard ini. Ini kita kokokkan, tekan ini petunjuk ini, putar supaya mengokohkan kembali supaya monitornya mendapatkan kipas monitornya supaya mendapat hasil yang maksimal dari kipasan tersebut. Ya, udah kokoh, lihat. Dan kita akan pasang kabel yang menghubungkan ke motherboardnya. Sebelum itu saya akan memasang kembali ini disebut dengan kabel USB ini mana nih ya, ini USB kita pasang kembali di sini. USB ini bisa dilihat nih udah terpasang. Selanjutnya kabel reset nih, reset dan power. Nah, selesai. Selanjutnya belum, masih ada satu lagi. Maaf. Ya, sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita akan memasang kabel audionya nih. Setelah itu kita akan memasang kembali kabel SATA menghubungkan antara motherboard dengan hard disk. Udah ya, bisa pasang. Sebelum kita pasang, saya akan menjelaskan sedikit tentang port-port yang di sini. Di sini memiliki 4 buah untuk menghubungkan kabel SATA dengan motherboard, ada 4 buah. Jadi kita bisa menambahkan hard disk di dalam CPU ini menjadi 4, 1 2 3 4. Tapi di sini kita hanya memiliki 1 hard disk. Kita pasang dan kita pasang kembali hard disknya. Terpasang nih, terpasang. Nah, terpasang semua dengan baik. Kita akan mencoba hidupkan yang terhubung dengan aliran listrik. Nah, di sini telah kita lihat bahwa kipasnya topannya mulai hidup, itu lampunya udah bisa dinyalakan. Baiklah, kita akan mematikan kembali untuk menyambungkan kepada monitor.
Sekarang kita akan memasang kembali bodinya. Selanjutnya kita akan memasang kembali aliran listrik yang terhubung pada splitter tadi. Baiklah, kita akan mencoba menghidupkan kembali PC ini. Pertama kita hidupkan tombol powernya. 2 monitor. Dan monitornya sudah mulai hidup, sedang proses loading untuk menuju desktop. Menu utamanya atau desktopnya. Dan menu utamanya udah terbuka, desktopnya. Jadi komputernya sudah bisa hidup kembali. Baiklah, inilah yang dapat saya jelaskan sedikit tentang tutorial untuk bagaimana cara merakit sebuah PC. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.